Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Khafifatur Rahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022, angkatan ke-72. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 1 dengan materi kesiapsiagaan bela negara yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Widya Suara Bapak Dr. Andes Didik Dwianto. Pengertian dari kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah pengertian dari kesiapsiagaan, yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Lalu untuk pengertian dari bela adalah menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Lalu, untuk definisi dari bela negara sendiri adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, terhadap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup dan bernegara. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, dan iptek, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya adalah manfaat kesiapsiagaan bela negara. Siapsiagaan dalam bela negara bermanfaat dalam menumbuhkan sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, lalu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan, membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Manfaat selanjutnya adalah berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, lalu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara, dibagi menjadi fisik dan non-fisik. Untuk fisik adalah kesehatan jasmani dan rohani, kemudian untuk non-fisik adalah menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan. Untuk kebugaran jasmani, menurut Sumo Sarjono tahun 1990 mendefinisikan kebugaran sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan jasmani adalah yang pertama komposisi tubuh, kelenturan atau fleksibilitas tubuh, kekuatan otot, daya tahan jantung paru, dan daya tahan otot. Selanjutnya adalah kesehatan mental, yaitu sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis yaitu cenderung rasional yang tepat. Kesehatan berpikir ini ada keterkaitan dengan kesehatan mental. Jadi berpikir sehat adalah kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas. Cara yang paling mudah dalam memahami kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami kesalahan kita dalam berpikir. Kesalahan-kesalahan berpikir itu antara lain yang pertama adalah berpikir ya atau tidak sama sekali, lalu generalisasi berlebihan, lalu selanjutnya adalah magnifikasi, minimisasi, lalu alasan-alasan emosional, lalu memberi label. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia.
Selanjutnya adalah rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini dapat ditunjukkan dengan sikap mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, lalu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu bisa dengan menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nilai yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang dapat ditunjukkan dengan sikap menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap yang dapat ditunjukkan adalah rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturnya, lalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, lalu menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Nilai yang selanjutnya adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Sikap yang dapat ditunjukkan adalah memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Ini adalah contoh rencana aksi bela negara. Nilai bela negara yang diambil contohnya adalah cinta tanah air. Indikator sikap dan perilaku mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk aksi yang dapat dilaksanakan adalah menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.